Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah merasa sudah bersedekah jutaan, sudah salat malam sampai nangis-nangis, sudah sabar menghadapi ujian bertubi-tubi, tapi hati tetap kosong, tetap perih, seolah semua amal itu tak punya makna? Kita sering dengar kata ikhlas dan ridho. Kita kira dua-duanya sama, padahal ada jurang emosional yang memisahkan mereka. Dan kesalahan fatal dalam memahami ini bisa membuat seluruh ibadah kita, seluruh pengorbanan kita jadi sia-sia. Hari ini, kita bukan cuma akan belajar definisi, kita akan membedah pertempuran batin yang sesungguhnya. Kita akan bongkar rahasia kenapa seseorang bisa terlihat ikhlas, tapi hatinya hancur karena belum mencapai ridho Allah. Tujuannya jelas, agar kita bisa melangkah dari sekadar melakukan amal, menjadi mencintai takdir Allah, dan merasakan manisnya penerimaan total dalam hidup. Ini penting, karena ini penentu apakah Allah akan menerima amalmu, dan apakah kamu akan menemukan kedamaian sejati di tengah badai kehidupan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah. Kisah seorang hamba yang bernama Budi. Budi adalah seorang pedagang yang sangat dermawan. Setiap Jumat, separuh keuntungannya ia sedekahkan. Ia menjaga syalatnya. Ia menyayangi anak yatim. Semua orang bilang, Budi ikhlas. Ia memastikan tak ada yang tahu. Bahkan istrinya sendiri. Ia berbisik, "Ya Allah, ini hanya untukmu." Tapi suatu hari, datanglah musibah yang mengguncang jiwanya. Bukan tokonya yang terbakar, melainkan anak semata wayangnya, seorang balita yang lucu, didiagnosis mengidap penyakit langka yang mengancam jiwanya. Pertaruhan hidup mati. Budi mencoba menerima. Ini ujian dari Allah, katanya. Dia berkata, "Saya ikhlas menerima takdir ini." Bahkan, ia menjual aset terakhirnya, rumahnya, untuk biaya pengobatan ke luar negeri. Setelah semua perjuangan, semua pengorbanan yang menguras air mata dan harta, anak itu meninggal dunia. Budi benar-benar hancur. Ia tidak mencari simpati manusia. Ia tidak menyalahkan dokter atau istrinya. Ia sudah lulus ujian ikhlas dalam beramal. Tapi, di tengah malam, Budi terduduk di kamar yang kini kosong. Ia menangis bukan karena ria, tapi karena marah pada takdir. Ia menjerit dalam hati, "Kenapa, ya Allah, saya sudah ikhlas berkorban segalanya. Mengapa Engkau ambil satu-satunya harapan kami? Di mana letak keadilan dari semua amal baikku?" Inilah titik klimaks. Budi ikhlas pada perbuatannya beramal, tapi dia memberontak dan tidak ridho pada ketentuannya, musibah kematian anak. Saat inilah kita harus membedah. Ikhlas adalah membersihkan amal dari pandangan manusia. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali, ikhlas adalah seseorang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Itu tentang tindakan kita saat memberi. Tapi ridho adalah penyerahan total hati kita. Bahkan saat Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai, ridho adalah mengakui bahwa Allah Maha Tahu, dan setiap yang Ia takdirkan itu yang terbaik, meskipun akal kita menolak. Allah berfirman, Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Ridho adalah timbal balik. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Tetapi ridho adalah syarat kedamaian hati. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa ridha ikhlas, menerima Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka wajib baginya masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Ini bukan sekadar keyakinan di mulut, tapi penerimaan di dasar jiwa. Dalam kegelapan dan keputusasaan itu, Budi tersadar, bukan Allah yang tidak adil, tapi dirinya yang sedang menawar takdir. Ia ikhlas melepaskan harta, tapi ia tidak ridho melepaskan kendali atas harapannya. Ia merangkak mendekati istrinya yang juga menangis, dan berbisik, "Aku ridho sayang, kita harus ridho." Ridho itu bukan sekadar menerima. Ridho adalah mengakui bahwa pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan kita. Saat itulah, istrinya mengambil sebuah amplop coklat tua dari laci. Amplop dari rumah sakit luar negeri. Di dalamnya ada hasil tes yang belum sempat mereka buka. Surat itu menjelaskan, anak mereka mengidap kelainan genetik yang sangat langka. Bahkan jika diselamatkan, ia akan hidup dengan penderitaan dan kualitas hidup yang sangat rendah. Semua uang, semua upaya, semua doa yang mereka panjatkan, ternyata Allah telah memberikan jalan terbaik. Allah telah memberikan waktu perpanjangan untuk mereka berbakti, sebelum memanggilnya kembali ke tempat yang jauh lebih indah
tanpa rasa sakit. Budi dan istrinya saling pandang, kini bukan dengan kepedihan, tapi dengan ketenangan. Mereka telah ikhlas beramal, dan kini mereka ridho sepenuhnya atas ketentuan Allah. Ternyata, ikhlas adalah usaha kita untuk beramal. Ridho adalah anugerah Allah saat kita menerima kehilangan karena Dia tahu yang terbaik. Saudaraku, ikhlas adalah pondasi yang menjaga amalmu, tapi ridho adalah atap yang menaungi jiwamu dari badai kegelisahan. Jangan biarkan amalanmu hancur karena kamu masih mempertanyakan takdirnya. Belajarlah ridho, dan kamu akan menemukan surga di dunia. Ingatlah, musibah terberat adalah saat kita kehilangan ridho atas takdir Allah. Ubah pertanyaan, kenapa, menjadi ucapan, Alhamdulillah, aku ridho. Hanya dengan ridho, kita bisa melihat hikmah yang tersembunyi di balik tirai ujian. Sekarang, mari berkomitmen. Musibah apa yang sedang kamu hadapi hari ini? Tuliskan aku ridho di kolom komentar sebagai komitmen batinmu. Dan jika kisah ini menyentuh jiwamu, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini agar lebih banyak hati yang menemukan kedamaian dalam ridho Allah. Like dan subscribe juga untuk video perenungan batin lainnya. Semoga kita semua dianugerahi keikhlasan dalam beramal dan keridoan dalam menerima ketentuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.